Usul berbagai kalangan untuk menetapkan karantina wilayah kembali dimentahkan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Opsi pembatasan sosial berskala besar yang dipilih pemerintah tidak serta-merta berjalan mulus. Beberapa kontradiksi muncul di mana beberapa pihak menyebut bahwa pemerintah terkesan tidak tegas dan hanya mengutamakan wewenang saja tanpa dibarengi tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ya, keluar belum? Selamat sore. Ini bagaimana Pak Bapak menanggapi kegelisahan publik terkait dengan penerapan PSBB tersebut, Pak? Jadi yang pertama bahwa pemerintah itu kalau bekerja kita perlu ada dasar hukumnya. Saat ini sebanyak 202 negara termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Alasan Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menanggulangi persebaran COVID-19 di Indonesia adalah lantaran Jokowi tak bisa meniru negara lain untuk menerapkan lockdown. Karena bagi Jokowi, setiap negara memiliki ciri khas yang berbeda. Dalam segi geografis, jumlah penduduk, karakter budaya, hingga kemampuan ekonomi. Sebelumnya desakan karantina wilayah atau lockdown telah disampaikan oleh sejumlah gubernur. Salah satunya Anies Baswedan. Ini bukan tanpa alasan. DKI Jakarta yang ia pimpin merupakan epicentrum wilayah COVID-19 di Indonesia. Kita menyiapkan semua langkah-langkah mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi di ibu kota. Pak Agus, tadi Bapak sempat bilang kalau PSBB ini harus kepala daerah menyampaikan dulu Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan ini berdiskusi dulu dengan tim gugus penanganan COVID-19. Apakah itu tidak terlalu berbelit-belit, Pak? Tidak melihat sementara kondisi yang terjadi, katakanlah Jakarta saat ini angkanya terus meningkat. Ya. Itu bukankah bisa tidak kurang efisien begitu, Pak? Bagaimana menangani ini, Pak? Nah, sebenarnya itu kan cuma prosedur kita bisa lakukan secara cepat sebenarnya kalau mau. Jadi Gubernur DKI bisa langsung menyampaikan surat dan itu juga cepat langsung dikirim ke Kementerian Kesehatan, terus ditelepon, bisa diskusi, kalau oke lanjut oke, nanti bisa disusulkan suratnya seperti itu. Sebenarnya bisa juga seperti itu. Dan tentunya diskusi tersebut sekarang kita bisa lakukan secara online seperti ini, saya kira itu. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah sebenarnya. Tidak terlalu bermasalah. Ya. Ya, tapi realitasnya Pak, sampai saat ini yang sudah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa sudah menyampaikan untuk permohonan PSBB. Bahkan jauh sebelum PSBB ini ditetapkan bahwa DKI sudah minta untuk karantina wilayah. Tapi begitu ditolak terus oleh pemerintah pusat. Ya. Apa yang di sini dinilai cepat gitu loh Pak? Bahkan Gubernur DKI Jakarta ini meminta bahwa mungkinkah sekelas DKI Jakarta yang memang epicentrum COVID-19 ini bisa ada kebijakan tersendiri Pak di luar dari PSBB itu Pak, agar benar-benar penanganannya tuh bisa signifikan begitu. Jadi yang pertama kan kebijakan presiden tidak ada lockdown, itu yang pertama ya. Itu dulu ramenya lockdown. Jadi sampai sekarang kebijakan itu presiden masih ada itu lockdown itu. Jadi kan apalagi kalau Jakarta itu kan ibu kota. Ya. Jadi ibu kota perlu ada perlakuan khusus tentunya. Jadi perlakuan khusus sehingga mungkin ini pertimbangan para pimpinan Pak Jokowi dan pimpinan sehingga tidak dilakukan lockdown secara mendadak tentunya perlu persiapan. Saya kira sekarang sudah disiapkan, mungkin ini beberapa waktu mungkin itu ada PSBB yang lebih disiplin karena dalam hal ini pemerintah sebenarnya mengharapkan bahwa ini arahan-arahan yang paling penting pertama kita ada narasi tunggal. Jadi kalau presiden perintahnya no lockdown, semua di bawah akan mengikuti apa yang disampaikan presiden. Termasuk ketua gugus tugas Pak Doni juga akan melakukan seperti itu. Kalau dari tim gugus tugas penanganan COVID-19,
apakah juga telah memetakan daerah-daerah yang memang oke, ini potensial untuk diprioritaskan di PSBB? Apakah melakukan itu Pak, agar ketika kepala daerah itu mengajukan, Kementerian Kesehatan tidak harus lagi berkonsultasi dengan tim gugus tugas ini? Bagaimana Pak? Ya pasti itu, karena memang kalau kita lihat prioritas pertama pasti Jakarta. Oke. Ya Jakarta, tidak cukup Jakarta doang, karena ini Jakarta kan di sekitarnya. Jadi Jakarta, Jabodetabek ya. Jadi ini ada 3 wilayah yang harus sama. Kalau kita mau PSBB lebih ketat, tentunya tidak cukup hanya Jakarta, karena memang episentrumnya ya Jabodetabek ini, yang sekitar Jakarta dan sekitarnya, baik di Bogor, baik di Bekasi, Tangerang, itu semua menjadi epicentrum satu kesatuan. Itu yang perlu akan dilakukan. Dan ini udah mulai ada kajian-kajian akan moga-moga bisa secepatnya bisa dilakukan PSBB yang lebih ketat lagi. Kemungkinan bisa secepat kapan Pak? Apakah mungkin ini kan masih menunggu Kementerian Kesehatan, tapi kalau dari follow up dari tim satuan tugas, apakah sudah bisa ada gambaran besok DKI Jakarta dan juga daerah penyangga lainnya, katakanlah Jabodetabek, itu memang sudah memberlakukan PSBB? Saya belum tahu waktunya, tapi udah ada pressure baik dari pemerintah juga ada, bahwa ini harus segera dilakukan PSBB yang lebih ketat, maksudnya lebih ketat. Ya PSBB lebih ketat itu tidak ditutup 100%, tapi memang lebih ketat. Jadi ada, terutama ini yang belum sebenarnya tinggal transportasi kan ini ya. Kalau dari sisi orang kerja di rumah akan diamati dengan ketat, kemudian nanti baik transportasi dan sebagainya tentunya akan diamati dengan disiplin ketat, sehingga bisa ditekan masalah penyebaran ini. Karena kalau kita lihat dari mana-mana, kalau kita lihat data-data bahwa semua sumbernya dari Jakarta. Orang masuk Jakarta, pulang kampung ada positifnya. Orang masuk Jakarta, ke luar negeri kena positif juga. Jadi ini zona ini tentunya perlu ada semacam PSBB yang lebih ketat lagi. Ada pembatasan pergerakan dari orang, transportasi yang ke sana kemari akan dibatasi supaya penyebarannya tidak lebih parah lagi. Itu salah satu yang dipikirkan para ahli. PSBB ini dia mencari kok tidak ada aturan yang jelas terkait sanksi jika nanti PSBB diterapkan. Terus masyarakat yang keluar bagaimana? Apakah sama seperti negara-negara lain yang memang ada sanksi berupa denda ataupun kurungan tertentu, itu bagaimana Pak? Ini pertanyaan. Nanti kita lihat dari protokol Kementerian Kesehatan itu seperti apa caranya. Akan lebih bagus memang kalau ada semacam sanksi dan sebagainya, akan supaya orang lebih ketat tinggal di rumah sehingga virus tidak nyebar kemana-mana. Satu yang sudah kan seperti yang ketat dari pemerintah, khususnya kalau instansi dari sisi ASN ya, atau aparat negara, seperti kemarin kan dikembangkan apa ya, Kapolsek yang nikah itu ya, kan itu turunkan ya, seperti itu yang bisa langsung bisa dibawa kendali pemerintah yang langsung ketat seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan dan juga menjadi kegelisahan publik Pak, terkait dengan adanya PSBB ini, bahwa tidak ada yang mengatur terkait dengan jaminan bagi mereka masyarakat yang menengah ke bawah ataupun masyarakat miskin yang bekerja harian terkait dengan logistik mereka, makan, kebutuhan hidup mereka itu. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak yang mungkin harus disiapkan juga oleh para daerah agar itu juga menjadi prioritas gitu. Karena saat ini saja di DKI Jakarta yang terdata baru 1,1 juta masyarakat miskin. Ada pekerja harian lainnya yang itu belum terdata dan belum jelas nasibnya ketika ditetapkan PSBB. Bagaimana Pak ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, katakanlah seperti India begitu Pak? Ya, jadi yang pertama PSBB itu kalau mau diterapkan secara ketat kita butuh protokolnya. Ya, Kepala Gugus Tugas sudah meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk segera membuat protokolnya, karena kita perlu protokol untuk bagaimana operasi PSBB dengan baik. Pak Presiden sudah menyampaikan beberapa skema untuk bantuan. Salah satunya ada bantuan untuk listrik gratis, kemudian ada beberapa, kemudian ada BLT, kalau nggak salah disebut Pak Presiden juga ada BLT. Kemudian juga ada beberapa kebijakan ekonomi yang itu akan segera dilakukan. Tentunya itu salah satu skema dari sisi pemerintah pusat. Dari Pak Presiden yang sudah membuat kebijakan seperti itu. Ada banyak semacam insentif dari sisi keuangan, mau PLT maupun dan sebagainya akan dilaksanakan. Jadi ini tim juga sedang menyiapkan, mendata, menghitung ada berapa sih sebenarnya yang harus dikasih. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktunya dan sudah menjelaskan
Dan kami menunggu nanti protokol yang lebih jelas dan juga kerja cepat dari tim gugus penanggulangan COVID-19. Terima kasih.